Halo rekan-rekan, balik lagi bersama Anthony Car Lover. Hari ini kita bakal bahas sesuatu mobil yang sudah cukup naik daun di jalanan ya, dan populasinya semakin hari semakin banyak yang punya. Ya, ini merupakan mobil listrik terlaris di Indonesia untuk saat ini karena harganya paling terjangkau ya, di kisaran 200-300an juta dibandingkan dengan Hyundai Ioniq 5 yang masih terlalu mahal tentunya. Dan teman-teman yang belum punya pasti penasaran tuh sama wujud dari Wuling Air EV ini seperti apa. Langsung aja kalau itu ikuti reviewnya sesaat lagi. Ya, langsung aja dimulai. Nah, itu tampak depannya kayak begitu ya. Jadi kelihatannya tidak terlalu besar dan kelihatan mungil sekali ini mobil ya. Dan untuk lampunya itu juga kelihatan sudah semua pakai LED ya. Ini LED proyektor semua ya. Tapi ini untuk tipe yang long range. Kalau yang standard range itu lampunya masih halogen. Dan di bawah itu ya ada fog lamp ya. Fog lampnya tapi model kayak DRL LED gitu ya modelnya. Dan itu belum ada ADAS-nya ya. Cuma ya kosongan gitu aja. Jadi bukan sebuah radar itu, dan ngecasnya itu di depan ya, jadi bukan casnya di depan seperti itu langsung colok ya ketika mobil parkir gitu ya, jadi nggak perlu narik-narik atau atret ke belakang. Tapi ya itu memiliki sebuah kelemahan, kalau disundul dari depan pasti pintunya ini akan susah untuk dibuka ya. Dan itu ya di atasnya nih ya juga warnanya two-tone ya, jadi two-tone-nya itu ya standar kayak mobil-mobil lainnya, warna mobil sama warna black color gitu ya, atau piano black gitu. Terus itu di situ ya ada apanya, lampu DRL-nya yang memanjang dari kanan ke kiri. Terus juga ada lampu di logo Wuling-nya di tutup chargernya itu. Terus kita ke samping, di sampingnya itu ya oke, modelnya ya menyatu semua ya, itu garisnya itu dari lampu DRL sampai ke bagian samping. Dan itu bannya ukurannya kecil ya, itu kayak kita coba lihat. Oke, ini mobil khusus bahan mobil listrik Green Max Eco Touring. Entah ini dari merek apa ya, kita kok kayak kurang jelas itu. Nah, ini bannya ukuran 145/70 R12 ya. Ya, ini ukuran yang sangat-sangat kecil ya untuk sebuah ban untuk mobil saat ini. Tapi kalau mobil zaman dulu ya velg ukuran segini ya wajar-wajar aja. Saya punya Kijang juga R13 kok velgnya. Gila, ini velgnya desainnya juga ala-ala mobil listrik itu ya, cenderung lebih tertutup ya, jadi tidak terlalu terekspos. Dan di depan tuh pastinya sudah pakai rem cakram ya. Oke, kita kembali lagi, kita lanjutkan. Ya, ini di pameran ini benar-benar memikat banyak konsumen ya, ini mobil Wuling Air EV ini. Wah, jadinya sangat-sangat ramai sekali ya waktu kita coba syuting ini mobil. Ya, begitulah kondisinya. Oke, kita coba lanjutkan. Dan handle-nya itu hanya model jempol ke vertikal kayak gitu ya. Oke lah, cukup unik ya kalau aku bilang, tidak terlalu biasa-biasa banget. Dan itu dilapisi chrome ya. Oke lah, cukup ya, gimana ya, chrome-chromean sih ya, antara bagus atau enggak ya, tergantung seleranya lagi-lagi. Oke, ya ini karena banyak orang jadi ya aktivitasnya cukup riuh ya di sini. Jadi kita coba tutup pintunya kita agar tidak menghalangi. Dan itu kaca belakangnya ya. Dan ini bisa muat 4 orang ya. Jadi walaupun kelihatan mungil tapi bisa muat 4 orang kayak hatchback pada umumnya. Nah, ini bagian belakang. Tapi kalau kita lihat belakangnya ini sayangnya masih tromol ya, remnya bukan yang disc brake ya lah. Kayak gitu, masih tromol itu belakangnya. Dan ukuran bannya pun juga sama ya, ini ya kayak yang depan juga pakai ban Eco Touring khusus mobil listrik. Dan motor listriknya ini ada di bagian belakang. Jadi mobil Wuling Air EV ini RWD, jadi bukan FWD kayak mobil-mobil modern zaman sekarang gitu, karena motor listriknya ada di belakang mobilnya. Oke, langsung aja kita lihat ke bagian belakang dari Wuling Air EV ini. Ya, standar ada sensor parkirnya juga ya di sini ya. Sensor parkirnya ada 2 ya di situ. Terus itu lampunya sudah LED semua ya, untuk lampu plat nomor khususnya. Dan juga lampu belakang pun juga sudah LED semua ya. Dan itu ada reflektornya 2 buah. Oke lah, standar seperti mobil-mobil pada umumnya ya, untuk di masa
begini. Ya, seperti ini. Penampakannya terlihat kabinnya cukup lega walaupun kecil kayak gitu. Dan itu, model belakangnya juga ya relatif polos dan benar-benar mengotak ya. Dan menariknya ada kamera mundurnya juga di mobil sekecil ini, dan tulisan Wuling, bukan logo Wuling ya, di REV ini cuma tulisan Wuling seperti itu. Dan itu di atasnya itu ada garnish lampu juga ya artinya. Nah, itu ada stop lamp high mount-nya juga, terus ada rear defogger-nya pula dari cetakan warna oranye itu. Oke lah, ini warnanya two-tone ya ini, tapi itu tidak ada sunroof-nya pastinya, karena ya buat apa mobil kecil ini pakai sunroof pula, terlalu mewah dan makan space terlalu banyak ya pastinya buat naruh tirainya nanti. Oke lah, walaupun ya modelnya unik dan anti mainstream, tetapi nyatanya laku keras mobil ini dibandingkan Wuling-Wuling lainnya pada saat ini. Walaupun di awal Wuling Mini EV itu terlihat lebih menarik dari Wuling Air EV, tapi lama-lama Wuling Air EV ini terlihat jauh lebih modern dari Wuling Mini EV ya, kalau dilihat-lihat lagi setelah ya banyak di jalanan gitulah. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Seperti itu bagian eksterior dari Wuling Air EV ini. Ya, langsung aja kita masuk ke bagian interior dari Wuling Air EV ini. Oke, itu di door trimnya ya cuma ada handle, oke, warnanya beige kayak gitu, sama storage penyimpanan yaitu. Tapi itu sepertinya nggak bisa buat botol minum ya kalau di situ. Oke, langsung masuk ya, kita lihat lagi ya lebih jelas, yaitu cuma buat nyimpen-nyimpen barang-barang kayak kertas, mungkin brosur dan sebagainya. Oke, di situ ada itu ya pengaturan buat spion sama headlamp leveling di situ itu sebelahnya. Nah, terus ada cup holder tepat di depan ventilasi AC. Jadi enak buat mendinginkan minuman ya di situ itu. Setirnya cuma 2 palang gini aja dengan full switch tombol di kanan dan kiri, dan juga ada airbagnya di situ itu. Oke lah, mobil kecil begini tapi fitur safety-nya juga mumpuni ya. Nah, itu tombolnya buat ngatur MID sama head unit yang ada di sebelahnya itu ya. Dan itu modelnya layarnya nyambung jadi satu kayak gitu ya. Oke lah, ini sangat-sangat modern dan sangat kekinian ya. Mobil-mobil zaman sekarang tuh ya modelnya kayak gini semua, apalagi di Mercedes-Benz yang cukup dikenal dengan layar full panjang seperti ini. Walaupun ya itu sepertinya agak sedikit terpisah ya, dan itu lagi buka ke peta navigasi ya, dan itu layar home-nya seperti itu modelnya. Oke lah. Ya, kalau gitu kita langsung jelaskan sedikit mengenai head unit yang ada di Wuling Air EV ya. Masuk menu-menunya apa aja yang bisa kita lihat di sana. Oke, yang pertama kita bisa melihat trip meter untuk yang di layar MID yang di setir itu ya. Terus bisa lihat RPM motor listrik, grafik tenaganya seberapa, speedometernya pastinya digital, dan juga persentase baterai ya, sampai seberapa ya. Jadi indikator baterai lah lebih tepatnya. Terus langsung kalau ke head unit di sisi tengahnya itu kita bisa lihat tombol buat mengatur AC, terus arah semburannya, mode AC-nya, terus ada juga buat front defogger pula, terus ada tombol buat telepon yaitu melalui Bluetooth, terus ada buat radio juga, navigasi peta seperti yang tadi sudah ditampilkan pertama kali, terus ada untuk settingan ya, settingannya bisa untuk settingan Bluetooth, Wi-Fi, terus untuk display head unitnya, terus kecerahan layarnya, terus untuk pengaturan bahasa, ngatur jam, ngatur suara, terus juga bisa untuk equalizer, voice atau ya suaranya ya. Terus juga sistem dari mobil ini, dan juga QR code ini akan terhubung dengan Wuling Link ya. Jadi nanti tersambung ke HP seperti itu. Terus juga ada untuk mengatur kendaraan seperti untuk ngatur jendela dan lampu. Terus juga itu ada untuk energy center ya. Energy center tuh untuk melihat energy flow-nya, terus konsumsi energi listriknya seberapa banyak. Terus ada tombol untuk radio, dan terakhir ini sudah support dengan Halo Wuling ya, seperti itu. Dan di bawah sebelah AC itu juga ada tombol mode berkendara, yaitu ada 3 ya mode berkendaranya, ada yang Eco, Normal, dan Sport. Mobil listrik ada mode sportnya pula, walaupun mobil sekecil ini ya. Wah, ini mantap beneran sebenarnya ya. Kurang lebih seperti itu untuk head unitnya. Terus kita lanjutkan lagi
yaitu setirnya sudah tilt ya, cuma itu pas buat ngatur tiltnya itu lumayan keras ya, jadi nggak bisa langsung di push kayak gitu ya, jadi butuh effort. Dan model tilt steeringnya ternyata ngeper gitu ya, jadi begitu di rilis tuasnya langsung ngeper ke atas gitu, jadi buat nahannya justru ditahan ke bawah, bukan ditahan ke atas kayak mobil pada umumnya ya. Ya ini ya bagus sih ya, ada pernya kayak gitu, jadi tidak jatuh gitulah malahan. Oke, lanjut lagi videonya. Nah, ini di Wuling Air EV ini lampu hazardnya itu ada di plafon ya, jadi naruhnya di atas itu, dan lampu penerangannya sudah LED semua ternyata. Oke, itu spion tengahnya belum ada dimmingnya ya, jadi ya masih fix kayak gitu. Terus itu setirnya ya, dua palang kayak tadi. Nah, itu di bawahnya model transmisinya kayak gitu ya, switchnya maksudnya. Oke, lanjut lagi itu ke bagian sebelah kanan, ada cup holdernya ya, di kisi AC sama seperti yang di pengemudi. Terus ini kita coba lihat lagi, yaitu pengaturannya tadi ya. Oke, intermezzo dikit itu ya. Terus itu kisi AC tengahnya ada dua ya di situ, ya normal lah. Dan itu untuk tombol AC-nya juga lengkap semua itu, jadi bisa di bypass dari situ kalau tidak mau pakai layar. Nah, itu model transmisinya model dial seperti itu kayak mobil Land Rover. Dan untuk pengaturan jendelanya ada di konsol tengah semua ya, jadi kanan kiri ngaturnya dari tengah situ. Dan itu ada EPB atau Electric Parking Brake kayak gitu dengan auto hold-nya. Oke, dan juga itu ada konsol penyimpanan kecil buat botol ya, itu ada skatnya kecil kayak gitu. Nah, itu steering switch-nya kayak gitu ya, tombol-tombol di tengah, jadi buat ngatur MID sama head unit ada dari situ semua. Ya, kurang lebih kayak gitu aja sih yang ada di interior bangku baris pertama di Wuling Air EV ini. Sedikit tambahan footage lagi untuk bangku baris pertama. Nah, itu sun visor-nya ada, yes, kayak ada cerminnya gitu, tapi nggak ada lampunya ya. Oke lah, kayak gitu. Dan juga tadi itu kita belum memperlihatkan, nah itu ada headlamp levelingnya, yaitu buat lampu headlampnya. Dan itu juga ada ya kaca tambahan buat mengurangi blind spot ya. Oke lah, bagus karena pilarannya cukup tebel. Dan itu storage-nya juga cuma open storage begitu aja ya, jadi nggak ada storage tertutup ya di situ. Tapi ada cargo net-nya juga ya. Oke lah, mantap lah minimal. Oke, langsung aja kita lanjut ke bangku baris kedua dari Wuling Air EV ini ya. Oke, walaupun kelihatan kecil tapi ini sangat mampu ya buat mengangkut 4 orang di belakang ini. Kita coba ya duduk di belakang kayak gimana rasanya. Kita tegain dulu, itu lagi direbakno ya soalnya. Oke sih, masih nyaman juga, masih ada ya sisa 3 jari lah buat space-nya di legroomnya. Terus buat headroomnya masih jauh lebih cukup, soalnya bentuknya mengotak kayak gitu ya. Nah, terus di belakang tuh ada pocketnya juga buat naruh-naruh barang ya di belakang kursi bagian depan ya. Dan juga dudukannya sangat rata lantai, jadi tidak ada gundukan ya di sini. Yo, mobil listrik sih, jadi nggak ada gardannya. Dan di belakang itu sudah lengkap dengan seatbeltnya pula, dan juga ada ISOFIX kalau bawa anak-anak. Oke lah, udah proper banget safety-nya. Dan ini ya enak juga lah, masih kelihatan lega walaupun mobilnya kelihatan sangat-sangat mungil ya kalau secara keseluruhan gitu. Oke lah, cocok juga. Ya kurang lebih gitu aja sih yang ada di bangku baris kedua dari Wuling Air EV ini ya. Walaupun kelihatan kecil tapi kelegaannya sama kayak hatchback 4 pintu lainnya ya. Menarik buat dimiliki memang ya, tidak terlalu sempit kayak yang dibayangkan orang-orang tentunya. Yes, kayak gitu aja. Oke, langsung lanjut aja ke bagian bagasi dari Wuling Air EV ini. Ya, sayangnya walaupun di bangku baris keduanya kelihatan lega, tapi ternyata bagasi Wuling Air EV ini ya sangat-sangat terbatas ya kalau semua kursinya ditegakkan ya. Jadi ya sisanya sangat kecil sekali, hanya masuk buat tas sekolah mungkin ya di belakang itu. Bahkan koper kecil aja masih kurang buat ditaruh ya. Tapi kalau sudah direbahkan ya oke lah, bisa ditaruh buat koper. Yo, koper besar pun bisa masuk lah, apalagi kalau berdiri. Koper ukuran sedang itu bisa 4 biji ya, atau koper besar pun ya masih bisa 3 lah minimal ya. Ya tapi sayangnya nggak rata lantai sama bawahnya, jadi ada gitu ya kayak deglong lah istilahnya gitu. Dan itu di belakang juga ada charger buat di rumah ya, jadi yaitu kayak wall charger, bukan wall charger sih, itu kayak portable charger kayak
gitu ya. Ya oke lah, gitu aja sih yang ada di bagasi. Dan ini kalau pintunya ditutup ya seperti itu tutupannya, tapi tidak ada handle-nya di pintu bagasinya itu, jadi nutupnya ya biasa itu, disentuh dari luar. Yaudah kayak gitu aja di bagian bagasi dari Wuling REV ini. Oke, lanjut lagi kita akan bahas mengenai motor listrik dari Wuling REV ini. Ya, untuk motor listriknya menggunakan AC Synchronous Motor dengan dayanya mencapai 40 HP dan torsinya 110 Nm. Wah, sangat besar sekali untuk sebuah mobil listrik mungil seperti ini. Dan tentunya ini yang long range ya, bisa sampai 300 km. Dan untuk baterainya menggunakan lithium ion dengan kapasitas 26,7 kWh. Kalau yang standard range cuma 17,3 kWh saja. Terus untuk pengisian dayanya bisa mencapai 8,5 sampai 11 jam jika dayanya 2200 watt. Kalau 6600 watt hanya 4 jam doang ya. Dan ini voltase baterainya sebenarnya hanya 115 volt saja ya. Ya, kurang lebih seperti itu mengenai baterai dan motor listriknya. Dan untuk penggeraknya ini seperti yang dibilang tadi menggunakan penggerak roda belakang ya. Ya, ini mobil RWD bisa dibuat drifting tentunya. Ya, kalau mungkin ada yang mau nyoba drifting ya sah-sah saja. Karena ini RWD bukan FWD tentunya. Itu menjadi keunggulan tersendiri dari Wuling REV ini. Dan juga untuk transmisinya ini menggunakan ya single speed ya. Kan motor listrik nggak perlu kayak transmisi manual beberapa percepatan, karena kan torsinya instan dari nol sudah torsinya ngisi ya. Ya agak lebih seperti itu aja mengenai mesin dari Wuling REV ini. Oke, kita lanjut aja. Ini kita sertakan juga video sesi test drive singkat dari Wuling REV ini. Penasaran juga ya gimana rasa berkendara dari sebuah mobil listrik mungil ini ya, yang sudah menjadi primadona banyak orang di jalanan. Dan tentunya karena ukuran yang kecil, jadi bukanlah perkara yang susah untuk mengemudikan mobil ini di jalanan yang terbatas seperti di parkiran Mall Grand City ini ya. Mau tahu gimana rasanya? Ikuti videonya sesaat lagi. Ya, ini sembari menunggu giliran untuk test drive ya, karena masih ada yang antri untuk mencoba Wuling REV ini. Nah, injak rem dulu. oke. Ambil injak rem langsung ya. Iya, injak rem. Oke. Injak rem aja. Nah, langsung nyala. Oh, AC-nya langsung nyala juga. Iya, AC-nya langsung nyala juga. Oke, oke seatbelt. Oke. Nah, tekan rem lagi, Oh, injak rem lagi. Nah, ready. ready. Ini diputar ke D. Putar D. R N D. Nah, terus parking brake diturunkan. Udah, tinggal jalan. Langsung jalan. Jalannya muter sini aja. Nggak bisa keluar soalnya. Oh, Nggak boleh keluar, cuma muter ini aja. oh cuma muter Iya, sini. muter sini aja. Misalnya kok boleh keluar ya? Almas boleh, kalau Almas. Oh, kalau ini enggak. Di Kalau sini. listrik di sini aja, karena kan dayanya terbatas kok. Oh iya iya. Jadi muter mana nih? Ini ngiri. Jadi muter tenda-tenda ini aja. Oh, alah. Kalau misalnya mau langsung tarik gas nggak apa-apa. Nyoba tarikan gasnya, nyoba body rollnya bisa. Nah ini ngiri. Cuma muter sini-sini aja berarti. Iya. Coba suspensinya kalau misalnya ada jalan nggak rata nggak apa-apa, sikat aja. Ya, sedikit menjelaskan ulang ya mengenai suspensi dari Wuling REV ini. Setelah dicoba ya oke lah, normal-normal aja, nggak terlalu keras-keras banget, tapi ya nggak terlalu empuk juga. Yaitu di situ ada speed bump dan ya masih berasa lah getarannya gitu ya, walaupun ya nggak sampai ngebanting gitu lah intinya. Ya seperti itu sih impresi awal mengenai suspensi dari Wuling REV ini. Yes, kita lanjutkan lagi. Ada AVH juga, auto hold. Oh iya. Kok yang regenerative braking ngaturnya dari mana ini? Gimana? Regenerative braking gitu. Regenerative braking itu kayak gimana kok? Oh, gimana ya, kayak? Ya ini kayak melan sendiri gitu kayak.
ngerem, kita nggak ngegas terus ngerem sendiri gitu. Oh, ngerem sendiri. Itu nanti kan ada auto hold. Jadi direm dulu sampai tulisan parkir, ada tulisan simbolnya parkir. Oh, Parking brake. Itu bisa. Nanti langsung auto nyala. Ketika digas langsung mati dia. Iya. Auto hold. Oh, iya. Lumayan instan juga ini. Iya, akselerasinya kalau mobil listrik pasti lebih cepat daripada mobil-mobil bensin. Iya, mesti hati-hati nih kan. Iya. Treknya sempit ini. Ya, karena ini mobil listrik jadi torsinya torsi instan, begitu akselerasi pasti akan langsung melaju ya, tanpa ada step-step kayak di mobil bensin atau diesel gitu ya. Jadi langsung, jadi ya ini ya kudu hati-hati juga ya, walaupun di parkiran sempit dan mobilnya mungil, tapi ya bisa jadi agak tidak terkontrol gitu ya, gawat juga ya. Ya mesti hati-hati kalau punya mobil listrik, jangan asal langsung ngegas gitu aja. Ya udah kayak gitu, kita lanjut lagi. Bensin. Mau nyoba handling agak susah yang banyak mobil. Iya, digas langsung coba dibelok-belok aja, Bu. Nggak apa-apa. Nah, Oke. Iya. karena kan memang sempit loh. Iya. Dimanfaatkan aja kalau model. Muter-muter di sini aja. Oke, untuk handling dari Wuling REV ini walaupun ya modelnya mengotak dan ya agak tinggi ya kalau dilihat itu, tapi ya lumayan stabil juga, nggak kayak mau oleng gitu ya, walaupun ya di setirnya pun ya ringan karena pasnya EPS, dan oke lah, nggak terlalu limbung-limbung amat gitu ya, nggak mau oleng gitu ya, stabil sih kalau aku bilang ini. Iya, kalau ngelepas gas ini kan langsung kayak berhenti sendiri juga mobil. Iya, ngerem. Ya, rem dari Wuling REV ini sangat pakem ya, karena pastinya punya sistem regenerative braking ya, dan regenerative braking itu mengubah energi yang terbuang dari hasil pengereman itu menjadi energi listrik ya, jadi buat ngisi ulang baterai begitu. Jadi tidak ada energi yang terbuang sia-sia pada mobil listrik ya. Semua mobil listrik pasti punya yang namanya regenerative braking, termasuk hybrid dan plug-in hybrid. Seperti itu penjelasan singkatnya. Nggak biasa pakai muter-muteran gini. Iya, biasanya pakai tuas. Kalau lama-lama terbiasa kok. Ya kurang lebih begitu aja lah review singkat plus impresi berkendara singkat dari Wuling REV ini. Walaupun test drive-nya nggak bisa panjang-panjang banget ya, hanya sekitar parkiran dari Grand City Mall Surabaya, tapi ya oke lah, minimal bisa nyobain feel-nya bagaimana. Ya kurang lebih gitu aja. Jangan lupa kasih like bila teman-teman suka sama video ini, dan jangan lupa kasih komentar kalau ada informasi tambahan mengenai Wuling REV ini, dan yang pastinya jangan lupa subscribe ke channel Anthony Car Lover untuk update video lainnya. Dan terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video lainnya.